Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni, NIM 426200061, kelas 4C Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi konsultasi hukum berbasis website. Jadi, pada aplikasi ini dapat diakses oleh 3 pengguna, yaitu admin, advokat, dan notaris. Halaman ini merupakan tampilan halaman login pada aplikasi website. Halaman login ini, admin, advokat, dan notaris dapat masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, setiap pengguna harus memasukkan inputan seperti email dan password. Pertama, saya akan login sebagai advokat. Setelah mengisi kedua inputan tersebut, pengguna dapat mengklik tombol sign in untuk masuk ke halaman beranda sesuai peran mereka. Ketika advokat telah melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman beranda khusus advokat. Pada halaman ini, advokat dapat melihat berbagai informasi penting secara ringkas melalui fitur dashboard atau beranda yang menampilkan beberapa statistik seperti total kunjungan, total pesanan, total penjualan, dan total pendapatan. Informasi ini untuk memudahkan advokat memantau aktivitas aplikasi. Selain itu, pada halaman ini terdapat fitur utama seperti kontak, master, dan riwayat pesan, di mana setiap fitur memiliki submenu yang memungkinkan advokat mengakses lebih detail fitur-fitur aplikasi. Yang pertama yaitu kontak pengalaman. Pada halaman kontak pengalaman, advokat dapat menampilkan daftar pengalamannya berdasarkan kasus yang telah berhasil diselesaikan. Advokat juga dapat menambahkan pengalaman baru dengan cara menekan tombol tambah. Setelah menekan tombol tambah, maka akan masuk ke halaman di mana advokat dapat menambahkan pengalamannya seperti nama advokat tersebut, yaitu Bousakur, klasifikasi sesuai dengan kasus yang telah diselesaikan, misalnya kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, nomor kasus misalnya 001, nama pengadilan agama, tahun 2024, catatan, Setelah itu, advokat dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data. Maka data berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan, maka dapat menampilkan data pada daftar kontak pengalaman. Jika data pengalaman ingin kita update atau kita ubah, kita dapat menekan tombol edit. Misalnya nomor kasus kita ubah, tekan simpan, maka data berhasil diupdate. Untuk nomor kasus yang kita update akan berubah seperti ini. Dan jika ada pengalaman yang ingin kita hapus, kita dapat menekan tombol hapus. Data berhasil dihapus dan data berhasil terhapus pada daftar kontak pengalaman. Yang kedua yaitu keahlian kontak. Pada halaman keahlian kontak, advokat dapat menampilkan informasi tentang keahlian yang dimiliki.
Advokat juga dapat menambahkan keahlian baru, yaitu dengan cara tekan tombol tambah akan masuk pada halaman tambah keahlian kontak. Dan jika ada data yang ingin kita update, kita dapat menekan tombol edit seperti ini, maka akan diarahkan ke halaman edit keahlian. Dan jika ada data yang ingin kita hapus, kita dapat menekan tombol hapus. Yang ketiga yaitu layanan. Pada halaman layanan, advokat dapat menampilkan layanan yang disediakan berdasarkan kategori layanan yang ada serta menampilkan durasi sampai harga layanan yang mereka tawarkan sendiri. Advokat juga dapat menambahkan layanan baru melalui tombol tambah layanan dan akan masuk pada tampilan tambah layanan. Dan jika ada layanan yang ingin kita update atau ubah, kita dapat menekan tombol edit dan akan masuk ke halaman tampilan edit layanan. Dan jika ada layanan yang tidak digunakan lagi atau tidak dibutuhkan lagi, maka kita dapat menekan tombol hapus untuk menghapus layanan. Selanjutnya yaitu rekening. Pada halaman rekening, advokat dapat melihat daftar rekening yang sudah ditambahkan. Advokat juga dapat menambahkan rekening baru dengan mengklik tambah yang akan mengarahkan ke halaman formulir untuk memasukkan informasi rekening baru. Selain itu, pengguna dapat memperbarui informasi rekening yang sudah ada dengan mengklik tombol edit yang akan membuka halaman pengeditan untuk memperbarui detail rekening. Jika ada daftar rekening yang tidak lagi digunakan, advokat dapat menghapus daftar dengan cara mengklik tombol hapus. Selanjutnya, master berkas. Pada halaman master berkas, pengguna dapat menampilkan daftar berkas yang sudah ditambahkan beserta tipe file yang mungkin diperlukan dalam menyelesaikan layanan. Advokat juga dapat menambahkan berkas baru yang dibutuhkan dengan mengklik tombol tambah, maka akan masuk kepada halaman tambah master berkas. Untuk mengubah atau mengupdate berkas, kita dapat mengklik tombol edit, maka masuk pada halaman edit master berkas. Dan jika ada data yang tidak dibutuhkan, kita dapat menghapus dengan cara menekan tombol hapus. Selanjutnya, kategori layanan. Pada halaman kategori layanan menampilkan daftar kategori yang tersedia di dalam aplikasi. Setiap kategori digunakan untuk mengelompokkan jenis layanan. Pengguna dapat mengklik tombol tambah untuk menambahkan kategori baru yang dibutuhkan. Jika ada kategori yang perlu diperbarui, pengguna dapat menggunakan tombol edit untuk masuk ke halaman edit layanan kategori. Dan jika ada informasi terkait kategori tidak digunakan atau tidak dibutuhkan, kita dapat menghapus menggunakan tombol hapus. Selanjutnya yaitu metode pembayaran. Pada halaman metode pembayaran menampilkan opsi metode pembayaran yang telah tersedia seperti transfer bank dan QRIS. Pengguna juga dapat menambahkan metode pembayaran baru melalui tombol tambah dan akan masuk pada halaman tambah metode pembayaran. Dan jika ada data yang ingin kita update atau kita ubah, kita dapat mengklik tombol edit
maka akan masuk pada halaman edit metode pembayaran. Dan jika ada data yang tidak digunakan lagi atau tidak dibutuhkan, kita dapat menghapus data dengan cara klik tombol hapus. Selanjutnya yaitu bank. Pada halaman bank yang digunakan sebagai metode pembayaran pada aplikasi, pengguna dapat melihat seluruh bank yang terdaftar. Pengguna juga dapat menambahkan bank baru dengan cara mengklik tombol tambah, maka akan masuk pada halaman tambah bank. Selain itu, pengguna juga dapat memperbarui informasi bank yang sudah ada dengan cara mengklik tombol edit, maka masuk pada halaman edit bank. Jika ada bank yang tidak lagi digunakan, pengguna dapat menghapus dari daftar dengan cara mengklik tombol hapus. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Pada halaman klasifikasi menampilkan daftar klasifikasi yang dapat dipilih oleh advokat sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengguna juga dapat menambahkan klasifikasi baru dengan mengklik tombol tambah, maka akan masuk pada halaman tambah klasifikasi. Selain itu, pengguna dapat memperbarui informasi klasifikasi yang sudah ada dengan mengklik tombol edit, dan jika ada data yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan, kita dapat menghapus menggunakan tombol hapus. Selanjutnya yaitu pesanan. Pada halaman pesanan, advokat dapat menampilkan semua pesanan yang masuk dan dapat mengekspor pesanan yang telah dibuat oleh klien. Setiap pesanan mencakup informasi penting seperti tanggal pesanan, layanan yang dipesan, judul layanan, nama pelanggan, nama mitra atau nama si advokat tersebut, klasifikasi yang dipilih, durasi, status pesanan, dan deskripsi. Untuk mengklik detail pesanan, akan diarahkan ke halaman yang menampilkan informasi lengkap tentang pesanan tersebut, termasuk rincian layanan yang dipesan. Ketika info berkas diklik, maka menampilkan berkas-berkas yang dibutuhkan saat melakukan pesanan. Dan klik tombol tambah berkas agar masuk ke halaman upload berkas untuk mengunggah berkas tambahan yang mungkin diperlukan dalam menyelesaikan layanan yang dipesan. Misalnya, jika pesanan terkait dengan dokumen hukum tertentu, pengguna dapat menambahkan dokumen tersebut ke pesanan. Contohnya yaitu fotokopi KTP, maka berkas berhasil disimpan. Untuk berkas yang diupload tadi, kita dapat melihat pada info berkas. Dan jika berkas tidak dibutuhkan atau tidak digunakan, kita dapat hapus berkas tersebut dengan cara mengklik tombol hapus. Maka berkas terhapus pada daftar info berkas. Selanjutnya yaitu penjualan. Pada halaman penjualan, advokat dapat menampilkan daftar penjualannya terkait pesanan yang masuk dan dapat mengekspor penjualan yang telah dipesan oleh klien.
Setiap penjualan mencakup informasi penting seperti harga layanan, total, dan lainnya. Ketika pengguna mengklik tombol detail, akan diarahkan ke halaman detail penjualan. Ketika layanan belum terbayar, maka informasi tentang penjualan tersebut tidak ditampilkan atau pembayaran belum tervalidasi. Untuk menampilkan informasi lengkap tentang penjualan tersebut, termasuk rincian layanan yang dipesan sampai harga layanan, kita harus validasi pembayaran terlebih dahulu dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu, kita klik tombol edit status pembayaran. Pada halaman edit status pembayaran, kita dapat memilih tervalidasi. Setelah itu, kita klik simpan. Maka status pembayaran akan berubah, sehingga informasi dari penjualan secara rinci akan ditampilkan. Ketika info pembayaran diklik, maka menampilkan informasi mengenai tanggal bayar, status bayar, dan layanan terbayar. Selanjutnya, ketika kita klik logout, maka kita akan keluar dari aplikasi dan akan menuju pada halaman login. Selanjutnya, saya akan login sebagai notaris. Ketika notaris telah melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman beranda khusus notaris. Jadi pada halaman ini seperti halaman beranda pada advokat, namun untuk fitur utama notaris dapat mengakses master dan riwayat pesanan saja, di mana pada fitur tersebut memiliki beberapa submenu. Yang pertama, pada fitur master memiliki submenu seperti layanan, rekening, master berkas, kategori layanan, metode pembayaran, dan bank. Di mana setiap submenu tersebut, notaris dapat menampilkan daftar layanan, daftar rekening, daftar master berkas, daftar kategori layanan, daftar metode pembayaran, dan daftar bank, seperti yang ditampilkan pada halaman advokat saat login. Untuk submenu pada master notaris sama seperti pada advokat yang sudah saya jelaskan, bahwa notaris juga dapat menambahkan layanan baru, dapat menambahkan rekening baru, dapat menambahkan master berkas, dapat menambahkan kategori layanan, dan dapat menambahkan metode pembayaran dan nama bank, di mana setiap submenu tersebut dapat diedit oleh notaris dan dapat dihapus oleh notaris jika ada data yang tidak digunakan lagi. Ini contoh data pada notaris atas nama Santa SH. Untuk layanan kategori, metode pembayaran, dan bank, datanya sama pada advokat. Selanjutnya yaitu fitur riwayat pesan, memiliki submenu seperti pesanan dan penjualan. Untuk pesanan, notaris juga dapat melihat pesanan klien yang telah dipesan, dan notaris dapat mengklik detail pesanan untuk melihat informasi detail atau rincian pesanan pada notaris. Sama seperti pada advokat tadi, kita dapat melihat info berkas yang dibutuhkan pada pesanan, dan kita dapat menambahkan berkas yang dibutuhkan.
dan kita dapat menghapus berkas jika tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penjualan. Jadi pada penjualan, notaris juga dapat menampilkan penjualan yang masuk dan yang dipesan oleh klien pada notaris tersebut, dan dapat masuk pada detail penjualan untuk melihat informasi secara detail pada penjualan, untuk melihat informasi pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Jadi pada detail penjualan sama seperti pada advokat, jika data belum tervalidasi maka datanya itu belum muncul atau data pembayaran belum selesai. Namun pada penjualan saat ini untuk status pembayarannya itu sudah tervalidasi, jadi untuk info pembayaran dan info penjualan sudah dapat ditampilkan. Dan untuk penjualan, notaris juga dapat mengekspor penjualan tersebut. Dan notaris juga dapat mengekspor pesanan tersebut. Notaris dapat menekan tombol logout untuk keluar dari aplikasi dan akan menuju pada halaman login. Yang terakhir, saya akan login sebagai admin. Ketika admin telah melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman beranda khusus admin. Jadi pada halaman ini, admin dapat melihat berbagai informasi penting secara ringkas melalui fitur dashboard atau beranda yang menampilkan beberapa statistik seperti total pengguna, total pesanan, total advokat, total notaris, total pengunjung, total penjualan, dan total pendapatan. Informasi ini untuk memudahkan admin memantau aktivitas aplikasi. Selain itu, pada halaman ini terdapat fitur utama seperti kontak, master, dan riwayat pesan, di mana setiap fitur memiliki submenu yang memungkinkan admin mengakses lebih detail fitur-fitur aplikasi. Yang pertama yaitu halaman kontak. Jadi pada halaman kontak dapat menampilkan semua data yang telah mendaftar dari sisi klien atau pelanggan, advokat, dan notaris. Jadi pada halaman kontak ini kita dapat mengklik filter, maka akan menampilkan fitur filter yang digunakan untuk memfilter atau mendapatkan data berdasarkan nama. Jadi fitur ini untuk memudahkan admin dalam mencari pengguna yang spesifik secara cepat. Misalnya saya mencari nama atas nama Jernih. Maka akan memunculkan data atas nama Jernih saja. Selanjutnya yaitu advokat. Jadi pada halaman advokat dapat menampilkan semua data yang telah mendaftar dari sisi advokat saja. Sama seperti pada kontak tadi, kita dapat mengklik filter untuk mencari nama secara cepat. Selanjutnya yaitu notaris. Jadi pada halaman notaris dapat menampilkan data yang telah mendaftar dari sisi notaris dan dapat mengklik filter untuk mencari data secara cepat atau spesifik. Selanjutnya yaitu klien atau pelanggan, di mana kita dapat menampilkan data yang mendaftar dari sisi pelanggan atau klien. Kita juga dapat menekan tombol filter untuk mencari nama secara spesifik atau secara cepat.
Selanjutnya yaitu layanan. Pada halaman layanan, admin dapat menampilkan semua daftar layanan hukum yang tersedia dalam aplikasi atau layanan yang disediakan dari sisi advokat atau notaris. Selanjutnya yaitu pesanan. Jadi pada halaman pesanan, admin dapat melihat semua pesanan yang masuk dari sisi advokat dan notaris. Admin juga dapat mengekspor semua pesanan. Seperti ini. Jadi advokat dan notaris itu hanya melihat pesanannya saja, namun pada admin dapat menampilkan semua pesanan yang masuk atau dipesan oleh pelanggan atau klien. Selanjutnya, ketika admin mengklik detail, maka akan masuk pada detail pesanan atau rincian pesanan, dan admin dapat melihat berkas yang diupload oleh advokat atau notaris tersebut. Selanjutnya yaitu penjualan. Pada halaman penjualan, admin dapat menampilkan semua daftar penjualan yang ada, dan admin dapat mengekspor semua penjualan tersebut. Admin juga dapat melihat detail penjualan dengan cara mengklik detail untuk melihat data secara detail atau secara rinci, seperti info penjualan, info pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Untuk konfirmasi pembayaran, admin tidak dapat mengedit status pembayaran, namun admin dapat melihat semua info yang masuk. Yang terakhir yaitu halaman profil. Tampilan pertama yang muncul ketika mengklik profil, admin, advokat, dan notaris dapat menampilkan informasi akun atau informasi profil seperti nama lengkap, nomor HP, alamat, tempat lahir, email, dan tanggal lahir. Pengguna juga dapat mengklik informasi cabang untuk melihat nama perusahaan, cabang, nomor HP, email, dan alamat. Dan ketika pengguna mengklik akun login, maka menampilkan email yang terdaftar dan password lama dan password baru. Pengguna juga dapat mengupdate atau mengubah data pada tampilan profil ini. Misalnya, admin dapat menambahkan tempat lahir yaitu Makassar, klik simpan, maka data berhasil disimpan atau diupdate. Jadi untuk advokat, notaris, dan admin dapat mengakses semua halaman profil mengenai informasi profil, informasi cabang, dan akun login sesuai dengan informasi akun mereka masing-masing. Selanjutnya, admin dapat menekan tombol logout untuk keluar dari aplikasi dan menuju pada halaman login. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.